Keberadaan berbagai pusaka sakti di tanah Jawa membuat banyak orang penasaran. Banyak yang berupaya keras untuk mencari dan memilikinya. Berikut ini 5 pusaka di tanah Jawa paling ampuh yang menjadi legenda. 1. Keris Empu Gandring. Keris Empu Gandring ini awalnya dipesan oleh Ken Arok Raja Singosari kepada Empu Gandring. Ketika pesan Ken Arok ini punya permintaan khusus, yaitu kerisnya harus selesai dalam 1 malam. Ketika datang, sang empu baru membuatkan sarungnya. Karena menganggap si empu tidak menepati, Ken Arok pun kemudian menusuk sang empu dengan keris buatannya sendiri. Dalam keadaan sekarat, sang empu memberikan kutukan bahwa keris tersebut akan membunuh 7 keturunan Ken Arok. Benar saja, keris Empu Gandring terlibat dalam perebutan kekuasaan di Kerajaan Singosari dan menewaskan banyak raja termasuk Ken Arok sendiri. 2. Keris Pusaka Setan Kober. Keris Pusaka Setan Kober ini dibuat oleh Empu Supomandragi dari Tuban. Empu sakti yang satu ini memeluk Islam dengan menjadi murid Sunan Ampel. Ia pun membuat 1 keris yang dipakai oleh Sunan Kudus. Keris ini makin terkenal ketika diberikan pada murid Sunan Kudus yang bernama Arya Penangsang. Suatu hari ia bertempur dengan Raja Kerajaan Mataram Sutowijaya. Sutowijaya berhasil melukai lambung Arya Penangsang sehingga ususnya terburai. Tapi Arya Penangsang hanya mengalungkan ususnya tersebut ke badan keris yang terelip. Ketika Sutowijaya gantian terdesak, Arya Penangsang berniat mengakhiri pertempuran tersebut. Naas, saat mencabut keris setan kober, ia justru memotong ususnya sendiri hingga mati. 3. Keris Pusaka Kiai Sengkelat. Pembuat keris Kiai Sengkelat ini juga masih sama, yaitu Empu Supomandragi dari Kerajaan Majapahit. Waktu itu Sunan Ampel memperoleh besi ketika sedang bermunajat. Sunan Ampel kemudian meminta muridnya yang seorang ahli pembuat keris untuk membuat pedang dari besi tersebut karena besi tersebut dianggap istimewa. Empu Supo justru membuatnya menjadi keris dengan look 13. Ketika hendak diserahkan, Sunan Ampel merasa kecewa karena ia memesan pedang bukan keris. Sunan Ampel pun kemudian meminta supaya keris diserahkan ke Raja Brawijaya V. Karena kehebatannya keris tersebut sebagai pusaka kerajaan. 4. Keris Pusaka Naga Sasra Sabuk Inten. Keris yang satu ini merupakan peninggalan dari Kerajaan Majapahit ketika diperintah oleh Prabu Brawijaya kelima. Waktu itu, Majapahit sedang morat-matir karena wabah penyakit dan serangan dari kerajaan lain. Sang raja kemudian memerintahkan Empu Supa untuk membuat sebuah keris yang mampu membuat Majapahit tentram kembali. Setelah bertapa selama 40 hari di sebuah bukit, Empu Supa kemudian membuat keris Pusaka Naga Sasra Sabuk Inten ini. Bentuk kerisnya mempunyai look 13 serta ada ukiran kepala naganya. Keris tersebut juga dipenuhi dengan ukiran emas dan berlian. 5. Keris Pusaka Kalamunyeng. Sunan Giri pada masanya dikenal sebagai tokoh pembaharu. Ia mendirikan sebuah pesantren di daerah Giri. Prabu Brawijaya pun kemudian marah karena menganggap kepopuleran Sunan Giri ini dapat mengancam keberadaan kerajaan Majapahit. Patih Gajah Mada dikirim bersama prajurit kerajaan Majapahit. Sunan Giri yang saat itu sedang menulis dengan kalam atau penanya pun kemudian kaget. Pena atau kalam yang ia pegang jatuh dan berubah jadi keris. Keris ini kemudian munyeng-munyeng atau berputar-putar mengamuk sendiri dan memporak-porandakan para prajurit dari Majapahit tersebut.
Keris tersebut diberi nama sebagai kalam munyeng atau pena yang berputar-putar. Inilah daftar 5 pusaka terhebat di tanah Jawa dari berbagai sumber. Semoga bermanfaat.